Saya Maina dengan NPM 295. Korelasi sederhana. Korelasi sederhana atau korelasi bivariat adalah korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Ada beberapa teknik analisis korelasi bivariat. Yang pertama, ada product moment atau Pearson digunakan untuk data interval rasio dengan data interval rasio. Yang kedua, rank Spearman digunakan untuk data ordinal dengan data ordinal. Yang ketiga, Kendall-Tau digunakan untuk data ordinal dengan data ordinal. Yang keempat, point biserial digunakan untuk data interval rasio dengan dikotomi murni. Yang kelima, biserial digunakan untuk data interval rasio dengan dikotomi buatan. Yang keenam, koefisien P digunakan untuk data dikotomi dengan dikotomi. Yang ketujuh, koefisien contingency digunakan untuk data nominal atau politomi dengan nominal. Pancaran data koefisien korelasi. Di sini ada beberapa contoh gambar. Ada korelasi sempurna. Korelasi sempurna ada dua, yaitu korelasi positif sempurna dan korelasi negatif sempurna. Mengapa dikatakan korelasi sempurna? Karena tata letak titik-titiknya mendekati garis. Yang membedakannya, positif itu garisnya lurus ke atas, sedangkan kalau negatif lurus ke bawah. Dan contoh ketiga itu ada gambar tidak berkorelasi. Kenapa disebut tidak berkorelasi? Karena letak titik-titiknya itu menjauh dari garis. Jadi ada yang dekat, ada juga yang jauh. Dan contoh gambar selanjutnya itu ada korelasi positif tinggi, korelasi positif rendah, dan juga negatif tinggi dan juga negatif rendah. Yang membedakan itu hanya letak titik-titiknya. Apabila positif tinggi, pasti letak titik-titiknya itu mendekati dengan garis. Tetapi kalau rendah, tata letaknya tuh sedikit menjauh atau bisa dibilang tidak dekat dengan garis. Sama juga dengan negatif. Korelasi product moment atau Pearson. Teknik analisis korelasi yang termasuk teknik statistik parametrics yang menggunakan data interval atau rasio dengan syarat. Yang pertama, sampel diambil secara acak atau random. Yang kedua, data setiap variabel harus homogen dan berdistribusi normal. Yang ketiga, data bersifat regresi linear. Yang keempat, variabel X dan Y harus berada pada skala interval atau rasio. Kegunaan korelasi product moment Pearson itu ada dua. Yang pertama, untuk menyatakan ada atau tidak hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dan yang kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansairunisa Kartika dari kelas R3D dengan NPM 2019 13500 316. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perhitungan korelasi produk momen. Untuk menemukan nilai koefisien korelasi produk momen dapat menggunakan rumus RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi dengan akar dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan tutup kurung, lalu dikali dengan buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan tutup kurung.
R merupakan korelasi nilai koefisien korelasi produk momen, N merupakan jumlah sampel yang diuji, sedangkan X dan Y merupakan variabel yang diuji. Untuk nilai sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan itu berbeda. Sigma X kuadrat diperoleh dari data sigma X yang dikuadratkan secara masing-masing, lalu pada akhirnya dijumlahkan atau ditotal. Sedangkan sigma X yang dikuadratkan adalah jumlah dari data variabel X lalu dikuadratkan. Begitu juga dengan sigma Y kuadrat dan sigma Y yang dikuadratkan. Selanjutnya, hasil dari koefisien korelasi produk momen dapat memunculkan 4 kemungkinan. Yang pertama, hubungan korelasi positif jika nilainya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Yang kedua, hubungan korelasi bernilai negatif jika hasilnya kurang dari 0 dan lebih dari min 1. Yang ketiga, hubungan yang tidak berkorelasi sama sekali jika hasilnya sama dengan 0. Yang keempat, hubungan korelasi yang sempurna, yaitu terbagi menjadi 2, korelasi sempurna negatif dan korelasi sempurna positif. Korelasi sempurna negatif jika hasilnya sama dengan min 1 dan korelasi sempurna bernilai positif jika hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, untuk menghitung besarnya kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y dapat menggunakan rumus Kp sama dengan R kuadrat dikali 100%. Kp merupakan koefisien determinan, sedangkan R merupakan nilai korelasi variabel X dan Y, lalu dikali dengan 100%. Dengan diketahui nilai koefisiennya, ada 3 kemungkinan hipotesis yang diuji, yaitu 1. Hipotesis uji dua pihak jika hipotesis 0 adalah P sama dengan 0 dan hipotesis 1 adalah P tidak sama dengan 0. Yang kedua, hipotesis uji pihak kanan. Hipotesis 0 adalah jika P kurang dari sama dengan 0 dan hipotesis 1 adalah P lebih dari 0. Yang ketiga, hipotesis uji pihak kiri. Hipotesis 0 adalah P lebih dari sama dengan 0 dan hipotesis 1 adalah P kurang dari 0. Selanjutnya adalah uji signifikansi atau tabel distribusi. Pengujian ini dilakukan untuk mencari makna hubungan variabel X dengan variabel Y. Uji signifikansi biasanya dilakukan dengan tabel R produk momen atau tabel distribusi T. Setelah menghitung menggunakan rumus R X Y, akan ditemukan nilai R hitung. Namun, jika ingin menguji dengan tabel distribusi T, berarti nilai R yang tadi ditemukan harus dikonversi menjadi nilai T, yaitu dengan menggunakan rumus T sama dengan R dikali akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. R merupakan nilai dari korelasi koefisien yang tadi telah ditemukan, sedangkan N merupakan jumlah sampel yang diuji. Lalu yang selanjutnya adalah taraf signifikansi, yaitu dilambangkan dengan A atau alfa. Taraf signifikansi merupakan angka yang menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang diterapkan oleh peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis 0 atau H0. Umumnya dalam penelitian, tingkat kesalahan atau taraf signifikansi yang digunakan adalah 1%, 5%, ataupun 10%. Semakin kecil nilainya, maka semakin besar tingkat kepercayaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak peneliti.
Pada penelitian pendidikan atau sosial ekonomi, biasanya sering digunakan taraf signifikansi sebesar 5%, namun dalam beberapa penelitian ekonomi juga sering digunakan taraf signifikansi sebesar 10%. Sedangkan untuk taraf signifikansi 1% biasanya hanya digunakan untuk dalam bidang penelitian medis atau kesehatan. 1% biasanya digunakan atau dituliskan dengan 0,01, sedangkan 5% dituliskan dengan 0,05, 10% dituliskan dengan 0,10. Biasanya taraf signifikansi dituliskan dengan persenan atau desimal. Selanjutnya adalah kriteria hipotesis. Kriteria hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan tabel R dan tabel distribusi T. Tabel R produk momen digunakan untuk N besar dengan dekat sama dengan N. N merupakan jumlah sampel, sedangkan yang kedua menggunakan tabel distribusi T untuk N kecil dengan dekat sama dengan N dikurang 2. Selanjutnya adalah kriteria pengujian tabel R produk momen. Hipotesis 0 akan diterima jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel. Artinya, R tabel harus lebih besar dari R hitung. Yang kedua, hipotesis 0 akan ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya adalah kriteria pengujian tabel distribusi T. Hipotesis 0 akan diterima jika T hitung lebih kecil daripada sama dengan T tabel. Yang kedua, hipotesis 0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya ada tabel R dan tabel T. Tabel ini digunakan untuk melakukan perbandingan R hitung dengan R tabel ataupun T hitung dengan T tabel. Nilai T tabel dan R tabel. T tabel diperoleh dari tabel T yang nilainya sudah tetap. Begitupun dengan R tabel diperoleh dari tabel R. 1. Mencari nilai DK dengan rumus DK sama dengan N-2. Kedua, menentukan taraf signifikansi alfa. Jika terdapat lebih dari satu variabel, maka taraf signifikansi dibagi dengan jumlah variabel. Yang ketiga, membaca tabel. Contoh soalnya, carilah nilai T tabel jika diketahui N sama dengan 7, alfa sama dengan 5% dengan menggunakan dua variabel penelitian. Nah, yang pertama, mencari nilai DK. Nah, kita ketahui N-nya sama dengan 7, maka DK-nya 7 dikurang 2 sama dengan 5. Lalu karena terdapat dua variabel, maka alfa dibagi 2, yaitu 5% diubah ke desimal, yaitu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, kita ketahui DK-nya 5, lalu nilai alfanya 0,025. Maka hasilnya 2,571 di tabel T. Lalu selanjutnya, langkah-langkah menghitung KPM. 1. Merumuskan hubungan variabel H0 dan H1. 2. Membuat tabel X dan Y. Ketiga, mencari nilai R hitung dengan rumus RXY. 4. Jika ingin melakukan pengujian dengan perbandingan T, maka harus mengubah R hitung menjadi T hitung dengan rumus transformasi R ke T. Kelima, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Keenam, menentukan R tabel atau T tabel dengan DK sama dengan N-2. Ketujuh, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Kedelapan, membandingkan R hitung dan R tabel. Kesembilan, membuat kesimpulan.
contoh soalnya. Ujilah koefisien korelasi hubungan antara kecerdasan intelektual dengan hasil belajar matematika. Nah, X-nya itu kecerdasan intelektual dan Y-nya itu hasil belajar matematika. Dan kita ketahui juga sigma X dan Y-nya itu 85 dan 112. Nah, cara jawabnya, langkah pertama kita membuat tabel X dan Y-nya dulu, yaitu membuat tabel XY, kemudian tabel X kuadrat, lalu Y kuadrat. Tabel T kita peroleh dengan mengkalikan X dengan Y, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu untuk mencari nilai X kuadrat, kita kuadratkan nilai X-nya, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu nilai Y kuadratnya yaitu 3 dikuadratkan, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dan kita cari sampai data ke 15. Nah, setelah diketahui nilai X kuadrat dan Y kuadrat, kita cari sigmanya masing-masing. Sigma XY-nya 661, lalu sigma X kuadratnya 531, lalu sigma Y kuadratnya 904. Selanjutnya kita mencari nilai RXY-nya, yaitu koefisien korelasinya dengan rumus N sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dalam kurung dibagi akar kuadrat dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan tutup kurung buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan tutup kurung. Nah, kita ketahui N-nya itu 15. Lalu 15 dikali sigma X-nya 661. Lalu dikurang sigma X-nya itu 85, sigma Y-nya 112. Lalu per akar kuadrat N dikali sigma X kuadrat. N-nya 15, sigma X kuadratnya 531 dikurang sigma X kuadrat, berarti sigma X-nya itu 85 dikuadratkan tutup kurung buka kurung N-nya 15, N dikali sigma Y kuadrat. N-nya 15, sigma Y kuadratnya 904. 15 dikali 904 dikurang sigma Y dikuadratkan, berarti sigma Y-nya 112 kuadrat. Hasilnya yaitu 0,455.